Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Khudh Aqidatak. InsyaAllah masih membahas seputar masalah syafaat. Dan kita akan membaca syafaat dari orang yang hidup. Pertanyaan nomor 6. Silakan dibuka di halaman 22. Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hal natlubu syafa'ata minal ahya? Al-jawab, natlubu syafa'ata minal ahya'i fi umurid dunya. Qala Allah ta'ala, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha, ay nasibum min wizriha. Surah An-Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru. Sahihun, rawahu Abu Dawud. Pertanyaan yang ke-6. Hal natlubu syafa'ata minal ahya? Bolehkah kita mencari syafaat dari orang yang hidup? Mencari syafaat dari orang yang hidup bukan maksudnya berkaitan dengan masalah doa. Kalau mencari doa dari orang yang hidup namanya tawassul, sudah kita bahas ya. Dan salah satu di antara bentuk tawassul adalah tawassul kepada orang soleh, minta didoakan oleh orang soleh. Tapi yang dimaksud syafaat dari orang yang hidup adalah minta bantuan orang yang hidup untuk melancarkan urusan dunia kita. Karena itu di sini disebutkan oleh penulis, natlubus syafa'ata minal ahya fi umurid dunya. Kita boleh mencari syafaat dari orang yang hidup fi umurid dunya, dalam urusan dunia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanah. Barang siapa yang memberi syafaat yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan jatah darinya, maksudnya pahala dari apa yang jasa baik yang dia berikan. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Sebaliknya siapa yang memberikan syafaat yang buruk, yakun lahu kiflun minha, maka dia akan mendapatkan beban darinya. Sehingga berdasarkan ayat ini, syafaat di dunia, syafaat dalam urusan dunia ada dua. Ada syafaat apa? Syafaat hasanah. May yashfa' syafa'atan hasanah. Dan kebalikannya ada syafaat sayyi'ah, syafaat yang buruk. Hasanah yang baik, berarti kebalikannya yang buruk. Nanti akan kita jelaskan. Kita baca dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u, berikanlah syafaat, tu'jaru, niscaya kalian akan diberi pahala. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Baik. Sekarang kita akan lihat penjelasan yang diberikan oleh para ulama berkaitan dengan makna syafaat di dunia.
Syafaat di dunia bentuknya adalah memberi bantuan kepada orang lain litakhlisil hukuk, untuk membebaskan hak, au daf'il madzalim, atau menghindari kezaliman atau menolak kezaliman, wa dar'iha, atau menghindarinya, au nahwi dzalika minal hajatil mubahah, atau kebutuhan mubah yang lainnya. Membantu orang lain untuk melancarkan urusannya, baik dalam rangka mendapatkan hak, menolak kezaliman, atau menghindarkan diri dari kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala memotivasi hal ini di surat An-Nisa ayat 85, ayat yang tadi kita baca, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, hingga akhir ayat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, may yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, itu akan menjadi bagiannya. Maksudnya adalah man sa'a fi amrin, siapa yang mengusahakan urusan tertentu, fatarattaba alaihi khairun, lalu dari hasil usaha itu menghasilkan kebaikan, kana lahu nasibun min dzalik, maka dia mendapatkan jatah dari kebaikan itu. Artinya dia mendapatkan pahala. Misalnya, kajian ini tidak bisa masuk di masjid A, sampai ada salah satu di antara orang yang punya kedekatan dengan DKM, maka dia berusaha untuk melobi DKM agar kajian diterima di masjid A, dan diterima, bisa masuk. Baik, maka keterlibatan A tadi dengan lobby-lobby yang dia lakukan sehingga kajian itu bisa diterima di masjid A, ini namanya apa? Syafaat. Dan dia mendapatkan pahala darinya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, dan siapa yang memberikan syafaat yang buruk, yakun lahu kiflun minha, maka dia akan mendapatkan beban darinya. Ai yakunu alaihi wizrun, dia mendapatkan dosa min dzalikal amri, dari urusannya itu, alladzi tarattaba ala sa'ihi wa niyatihi, disebabkan karena dampak dari kerja dan niat buruknya. Disebabkan karena si A Son Horok bisa masuk ke Jogja, padahal sebelumnya ditolak oleh warga Jogja, tapi karena dilindungi oleh tokoh tertentu, oleh pejabat tertentu, akhirnya dia bisa masuk. Sehingga warga Jogja sempat digembarkan dengan outlet 335 misalnya. Lalu nyebar di mana-mana. Oh, karena dilindungi, maka pelindungnya ini dia awa muhditsan, dia melindungi kejahatan, dan dia memberikan syafaat yang buruk, sehingga aneka kejahatan itu tersebar di masyarakat. Maka dia mendapatkan wizrun min sa'ihi, dosa dari usaha yang dia lakukan, wa niyatihi, dan niat buruk yang dia lakukan. Dan itu kalau keterusan nanti jadi dosa jariah. Nah, dulu karena sebab bapak ini, makanya maksiat ini boleh. Orangnya sudah meninggal, tapi kegiatan itu masih jalan. Maka dengan sebab kejahatan orang tadi, dengan sebab syafaat yang diberikan orang tadi, akan menjadi dosa jariah. Kemudian ada bentuk syafaat buruk yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, asy-syafa'atul hasanah, yang dimaksud dengan syafaat yang baik adalah al-islahu bainan nas, memperbaiki hubungan sesama manusia. Wasyafa'atus sayyi'ah, dan yang dimaksud dengan syafaat yang buruk adalah al-masyu bin namimah bainan nas, suka mengadu domba di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan emosi orang lain terkait orang lain, itu namimah, dan itu disebut dengan
asy-syafa'ah as-sayyi'ah. A dan B tidak ada masalah. Mereka mungkin tidak saling kenal dan mereka tidak ada masalah. Lalu muncul C. Kemudian C ini menimbulkan emosi. A jadi emosi kepada B, B jadi emosi kepada A. Orang ini namanya apa? An-nammam. Orang yang mengadu domba. Sehingga dia lawan dari islah. Namimah itu lawan dari islah. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Nah, namimah itu bertentangan dengan ayat ini. Nah, di saat orang melakukan namimah, maka yang rusak itu adalah hubungan persaudaraan. Itulah bahayanya namimah. Yang seharusnya setiap mukmin itu bersaudara, tapi gara-gara orang yang suka namimah, akhirnya mereka saling tegang, saling berantem antara satu dengan yang lain. Ibnu Abbas mengatakan syafaat sayyi'ah adalah al-masy, orang suka menyebarkan adu domba. Dan mohon dipahami bahwa namimah itu jujur. Tak kasih tahu, saya jujur ya, bla 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 bla. Dia sampaikan beberapa informasi yang menimbulkan kebencian kepada orang lain. Ini gak terima, komentar dia, direkam. Di dua, tak kasih tahu rekaman ini ya, rungokno nih, rungokno. Aku gak komentar apa-apa loh ya. Ini rungokno, wes awakmu rungokno dhewe. Didengerin dari hasil rekaman dia setelah dipanasi, setelah dia memanasi orang pertama. Orang pertama emosi, komentar apa tentang orang kedua direkam. Ini rungokno nih, aku gak komentar nih. Nah, sekarang kamu dengar sendiri kan? Ya, monggo ambil sikap sendiri. Saya nggak manas-manasi loh ini. Dia datang seperti jadi pembela, tapi aslinya dia adalah perusak hubungan. Sehingga akhirnya pihak pertama dan pihak kedua jadi bermusuhan gara-gara namimah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dalam Al-Quran, jangan turuti orang yang suka namimah. Hammazin masya'in binamim. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kau turuti, jangan kau taati setiap orang yang hallafin mahin, yang suka bersumpah lagi hina. Hammazin masya'in binamim, suka mencemooh orang lain. Hammaz, humazah. Al-hammaz suka mencemooh orang lain, nyebut nama orang lain dengan sindiran. Jadi dia hammaz ini mungkin bahasa kita suka membuli. Masya'in binamim, dan suka menyebarkan namimah. Maka kalau ada orang yang cerita kepada Anda tentang keburukan orang lain, berarti berita buruk seperti ini jangan dituruti. Tapi saya mantuk-mantuk itu. Nah, oh iya, oh kok yang ngono toh? Oh iya toh. Oke, ngerti aku ya. Ya sudah, mantuk-mantuk sampai situ saja. Jangan dilanjutkan, jangan dikomentari ya. Kadang kan emosi kita tiba-tiba muncul. Jangan muncul dulu. Nanti kalau mau emosi muncul di lain waktu. Jangan di depan orang ini, karena nanti akan dipindahkan ke sana. Karena nanti ini akan dipindahkan kepada pihak pertama tadi. Akhirnya jadi sama-sama emosi. Nah, selanjutnya, waja'a fi hadits Ibnu Abbas, dan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suaminya Barirah, seorang budak,
Jadi ceritanya ada suami istri namanya Mughith dan Barirah. Mereka nikah dalam posisi budak. Lalu Barirah ini dimerdekakan oleh Aisyah. Ini merdeka. Siapa yang memerdekakan? Aisyah. Dengan harga 9 uqiyah. Dibeli oleh Aisyah dengan harga 9 uqiyah. Berapa Pak kira-kira itu Pak? Kalau 9 uqiyah dirupiahkan. 1 uqiyah sama dengan 4 dinar. 4 kali 9 berapa? Solve 36 dinar. 36 kali 4,25 berapa? Ini 15,3 gram emas. 15,3 gram emas jadi berapa itu kalau diuangkan? Oke, leres. Lagi ngitung nih. Kok 15? 153 gram. Ini salah koma ini. 153 gram. Berapa itu kalau diuangkan? Ya. Sekarang lebih dari 2 juta. Ya. Jadi 350 juta. Kurang lebih ya. Itulah harga budak. Sehingga kalau ada kafarah membebaskan budak, itu sama dengan mengeluarkan uang 300-an juta. Baik. Dan di masa sekarang karena nggak ada, ya mungkin budak lebih mahal lagi ya. Maka budak itu terlalu murah. Dari mulai 4 juta, jadi 8 juta, jadi sekian juta. Dari Makassar sampai ketemu di Jambi. Terlalu murah. Dan Nabi SAW memberikan ancaman. Allah berfirman, "Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 manusia akan menjadi musuhku besok di hari kiamat. Salah satunya adalah man ba'a hurran fa'akala thamana. Orang yang menjual manusia merdeka lalu dia makan hasil penjualannya. Trafficking. Ini dosa besar dan kriminal. Kita lanjutkan. Nah, Barirah setelah dimerdekakan akhirnya diberi pilihan oleh Nabi SAW. Mau bertahan dengan Mughith atau berpisah. Suaminya namanya Mughith. Barirah ternyata milih pisah. Maka Mughith ini nangis karena ditinggal sama istrinya. Ka'anni anduru ilaihi yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lihiyatihi. Kemanapun Barirah ini pergi, diintili sama Mughith. Apa namanya ini? Diikutin terus ya. Sehingga Mughith belok kanan sambil nangis di belakangnya Barirah. Ini cerita mengemis cinta. Si Mughith sampai nangis-nangis membasahi jenggotnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abbas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abbas, "Ya Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughith Bariratan." Wahai Abbas, apa kau enggak heran cintanya Mughith kepada Barirah? Wa min bughdi Barirata Mughithan. Tapi lihatlah betapa bencinya Barirah kepada Mughith. Sehingga menepuk sebelah kaki. Kaki atau tangan? Mughith jatuh cinta kepada Barirah, tapi Barirah benci sama Mughith. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada Barirah, "Lau raja'athu," cobalah diterima saja itu Mughith. Qalat, maka Barirah tanya, "Ya Rasulullah, ta'muruni? Ya Rasulullah, apakah ini perintah Anda untukku?" Qala, jawab Nabi SAW, "Innama ana ashfa'." Nggak, saya cuma ngasih syafaat. Ini kalimat, innama ana ashfa'u, saya cuma ngasih syafaat. Saya cuma ngasih syafaat. Ini bukan perintah. Nah, ini dalil bahasanya hukum asal apa yang disampaikan Nabi SAW itu wahyu. Kalau tidak, sahabat minta keterangan, ini wahyu atau bukan? Bukan. Nah, ketika bukan, kembali kepada pilihan pribadi. Qalat, kata Barirah, la hajata li fihi, aku enggak butuh sama Mughith. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini beda dengan Zainab. Zainab bintu Jahash dijodohkan dengan siapa? Dengan siapa? Ya, Zaid bin Harithah. Zainab bintu Jahash. Baik. Ini dijodohkan oleh Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah. Pada posisi Zainab didatangi oleh Rasulullah SAW untuk dilamar. Zainab sudah merasa bahagia karena yang melamar seorang Nabi. Tapi ternyata bukan untuk diri beliau, namun lamaran untuk Zaid. Baik, Zainab tanya, ini perintah ataukah karena Anda inisiatif pribadi? Jawab Nabi SAW, ini perintah. Nurut Zainab. Pada posisi gak suka sama Zaid. Makanya kan keluarganya gak lama. Sehingga saat Zainab nikah dengan Zaid, tidak berlangsung lama, kemudian terjadi perceraian. Lalu Zainab dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dan yang menikahkan ini Allah. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Kalau Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, akan aku nikahkan kamu dengan Zainab. Sehingga Zainab membanggakan diri karena beliau dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Ahzab ayat 37. Wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Ketika kau berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat, maksudnya adalah Zaid, amsik 'alaika zaujak, pertahankan istrimu, jangan kau ceraikan. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, dan kau menyembunyikan dalam hatimu yang akan Allah tampakkan. Sampai kata Aisyah, andaikan Nabi SAW mau menutupi Quran, ayat ini akan dihilangkan. Nabi SAW menyimpan sesuatu dalam batin beliau, yaitu keinginan untuk menikahi Zainab. Tapi Zainab punya suami, Zaid. Sehingga beliau bilang kepada Zaid, jangan ceraikan istrimu. Tapi batin beliau, kapan kau ceraikan istrimu? Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, kau menyimpan dalam hatimu yang nanti akan Allah tampakkan. Wa takhshan nas, dan kau takut kepada masyarakat, wallahu ahaqqu an takhsha, sementara Allah lebih layak untuk kau takuti. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan istrinya, zawwajnakaha, aku akan nikahkan engkau dengan dia. Ya. Ini dalam rangka untuk apa? Menghilangkan kesan buruk bahwa mantan anak angkat, mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Itu budaya jahiliyah. Jadi budaya jahiliyah, anak kandung punya istri,
anak angkat, punya istri, ya. Kalau anak kandung ini mati, istrinya boleh pindah ke bapaknya. Boleh, mana bapaknya kok enggak ada di sini? Ini bapak ya. Kalau anak kandung mati, istrinya boleh dinikahi oleh bapaknya, bapak kandung. Tapi kalau anak angkat mati, pantangan nikah istri, mantan istri anak angkat. Diwalik-walik tuh Pak. Padahal ini mahram, ya. Ini kan mahram ya. Menantu itu mahram enggak? Mahram. Walaupun anak kandung sudah meninggal, tidak boleh selamanya mahram dengan mertuanya. Selamanya. Terus kalau anak angkat kan bukan anak nasab. Sehingga ketika anak angkat pisah dengan istrinya misalnya, pisah, cerai, ini boleh nikah dengan bapak angkatnya. Tapi di zaman jahiliyah ini pantangan. Ini pantangan. Ya? Nah, budaya ini sampai sekarang masih ada yang melestarikan. Masih ada yang melestarikan. Sehingga A ini duda, ya. Nikah dengan B janda. B ini punya anak laki-laki, ya. Ya? Anak laki-laki ini nikah dengan gadis. Baik. Ini cerai. A dengan B ini cerai. Ya? Lalu anak laki-laki ini juga cerai. Terus ini nikah dengan ini. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh ya? Kenapa? Bukan mahram. Ini bukan mahram. Sudah? Baik. Dan terkadang ada yang dia menikahi mantan istri anak kandungnya. Nah, kalau itu model budaya jahiliyah. Kita lanjutkan. Pada posisi mana tadi ya? Zainab dinikahkan oleh Allah dengan Nabi SAW likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, agar orang mukmin tidak merasa keberatan untuk menikahi para istri anak-anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna wa tara, kalau sudah selesai hubungannya, artinya sudah pisah. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah tetap terlaksana. Nah, disinilah kita bisa lihat ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Jadi termasuk dalam masalah rumah tangga, dan ini menyangkut nama baik. Nama baik ini akan jadi resiko kalau sampai Rasulullah SAW menikahi Zainab. Karena tersebar di masyarakat, Muhammad menikahi mantan anak angkat. Dan itu dalam budaya jahiliyah apa tadi? Ya, pantangan, itu tidak boleh. Berarti kan beresiko di mana, Pak? Harga diri di tengah masyarakat. Tapi beliau yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelakunya untuk membubarkan hukum itu. Karena hukum ini salah. Hukum ini salah. Sehingga terkadang ada sebuah kesalahan pemahaman di masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan dalam keluarga, yang itu tersebar di mana-mana, padahal itu salah. Ya, contoh kalau di tempat kita ya, anak angkat dianggap seperti anak kandung, padahal itu dosa besar. Baik. Kita kembali ke masalah syafaat. Sehingga kenapa Zainab nurut kepada perintah Nabi SAW? Karena statusnya wahyu. Berbeda dengan Mughith dan Barirah tadi. Ini bukan wahyu, tapi Nabi SAW mau memberikan syafaat. Kasihan dengan siapa? Dengan Mughith. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin, apabila Rasulullah SAW didatangi oleh orang yang membutuhkan beliau,
aqbala ala julasaihi, maka Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat dekatnya, isfa'u fal tu'jaru, berikanlah syafaat agar kalian mendapatkan pahala. Bahasa lainnya gini ya, di sekitar Nabi SAW ada ring satu. Ring satu ini orang-orang yang dekat dengan beliau, para sahabat-sahabat yang dekat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khulafaur rasyidin, Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, dan yang lainnya, Anas bin Malik. Kalau ada orang yang lagi butuh dengan Nabi SAW, beliau sebagai kepala negara, sebagai seorang nabi dan seterusnya, si A butuh, maka Nabi SAW nyuruh kepada ring-ring satu ini, kamu berikan syafaat kepada si A agar kau dapat pahala. Jadi coba tadai dulu si A itu, kemudian kamu tampung dulu apa maksudnya, lalu baru disampaikan ke aku, nanti kau akan dapat pahala. Sehingga si A tidak langsung menghadap Nabi SAW, tapi melalui ring satu, lalu oleh ring satu ini diantarkan kepada Rasulullah SAW. Beliau perintahkan sahabat demikian, karena ini salah satu peluang pahala yang tidak boleh hilang. Waliyaqdillahu ala lisani nabihi ma'ahabba, dan Allah akan memutuskan melalui lisan nabinya SAW ma'ahabba, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan apa yang Allah cintai. Dah? Sehingga tujuannya adalah biar nanti dapat pahala, kamu sebagai penghubung tolong sampaikan. Ini juga penting ya. Beberapa orang yang punya posisi dengan A, dengan B dan seterusnya, kalau Anda beramal seperti ini, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syafaat seperti ini tidak boleh berbayar. Tidak boleh berbayar. Bapak mengajukan proposal, bisa saya bantu Pak? Nanti insya Allah bisa lolos, tapi kita deal-dealan dulu Pak. Berbayar seperti itu tidak boleh. Kita lihat hadis ini ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Man syafa'a li akhihi syafa'atan, siapa yang memberikan syafaat kepada saudaranya, fa'ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha, lalu yang dibantu tadi ngasih hadiah, faqabilaha, kemudian dia terima, faqad ata baban 'aziman min abwabir riba, maka dia telah mendatangi salah satu pintu besar dari pintu-pintu riba. Ada orang misalnya punya urusan tertentu, jelimet banget ya urusannya Pak, administrasinya susah, harus ini, dipingpong. Nah pusing saya. Nah, pas ketemu teman, ada apa? Saya mau ngurusi ini. Kini tak bantu. Tapi ya ngerti dewe ya. Nah, ngerti dewe itu adalah riba ngerti dewe. Nggak boleh ya. Nggak boleh, kecuali kalau dia orang luar, bukan karyawan. Kalau orang luar tidak masalah, tapi kalau dia orang dalam, karyawan, nanti saya bantu Pak ya. Ya, tapi Bapak paham sendirilah, ini saya bantu. Ini bukan bantu namanya, malak. Dan kadang minta memeras dan seterusnya. Kalau enggak, nanti Bapak akan kami persulit dan seterusnya. Nah, praktek seperti ini disebut oleh Nabi SAW, dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba. Baik. Selanjutnya, asy-syafa'ah fil hudud, syafaat dalam masalah hukuman. Jadi ceritanya begini ya. Ini ada perkara, ini ada pengadilan. Perkara dibawa ke pengadilan. Lalu setelah dibawa ke pengadilan, akan dilakukan proses hukum. Baik. Nah,
Di titik mana syafaat seperti ini boleh, syafaat dalam proses ini boleh dilakukan? Kita lihat hadis berikut ini. Boleh syafaat dalam urusan hukum, dalam urusan menggugurkan hukuman. Diperbolehkan memberikan syafaat untuk menggugurkan hukuman malam tablughis sultan, selama belum sampai kepada pemimpin, belum sampai ke pengadilan. Berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ta'afau hududa, ta'afaul hududa, berikanlah maaf untuk pelanggaran yang diberi hukuman had, fima bainakum, di antara kalian. Fama balagani min haddin faqad wajab, tapi kalau sudah sampai kepadaku laporannya, maka wajib untuk diadili. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah beliau pernah mengatakan, bahwa Az-Zubair bin Awam pernah mengatakan, isfa'ul hududa, berikanlah syafaat untuk hukuman had, malam tablughi sultan, selama belum sampai perkaranya ke sultan, ke hakim. Fa idza balagati sultan, kalau perkaranya sudah sampai tashfa'u, maka tidak boleh kalian memberi syafaat. Hadis riwayat Bukhari. Dah? Jadi ceritanya begini. Ada pelanggaran terhadap hak. Pelanggaran hak ini, ada pelanggaran hak yang punya hukuman khusus. Pelanggaran hak yang punya hukuman khusus ditetapkan oleh syariat, dari syariat. Nah, hukuman khusus yang ditetapkan oleh syariat ini namanya hukuman had. Namanya apa? Had. Jamaknya hudud. Dan ada pelanggaran yang tidak punya hukuman khusus. Nah, untuk pelanggaran yang tidak punya hukuman khusus dari syariat, maka nanti hukumannya bisa ditetapkan oleh hakim dalam bentuk ta'zir. Berikutnya, kalau pelanggaran itu punya hukuman khusus dari syariat, hukuman hudud. Contohnya Pak, mencuri. Apa hukumannya? Potong tangan. Itu kan hukuman syariat Pak. Iya. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki dan maling perempuan, potong tangan keduanya. Baik. Kalau misalnya yang dimaling tadi ridho, sudahlah Pak, saya maafkan, jangan dipotong tangannya, kasihan. Apakah dia boleh lepas dari hukuman had tadi, potong tangan? Ya, tergantung di sini. Kalau belum sampai pengadilan dimaafkan, gugur hukuman. Tapi kalau sudah sampai pengadilan, ada upaya minta maaf atau dimaafkan, memberi syafaat, tidak boleh. Hukum harus tetap berlanjut. Proses hukum harus tetap berlanjut sampai keputusan. Begitulah etika penegakan hukum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau perkara ini belum sampai pengadilan, berarti belum ada pembahasan tentang hukum Allah apa yang harus ditetapkan. Sehingga boleh dari kalangan masyarakat memaafkan. Misalnya maling HP ya. Sudah satu nisab Pak, belum itu Pak. Sudah satu nisab. Nisab maling yang boleh dihukum. Itu kan ada nisabnya ya. Barang curian berapa minimal yang bisa dihukum. Itu enggak sembarangan. Maling endok itu ya enggak sampai dihukum potong tangan.
Tapi kalau nisabnya, misalnya nisabnya setengah dinar, berarti kurang lebih 1,5 juta. Anggaplah 1,5 juta. Dia maling HP harga 3 juta. Sudah nisab belum? Sudah. Nah, karena sudah nisab, maka dia diadili dengan cara dia dibawa ke pengadilan untuk diputuskan. Kalau misalnya sebelum dibawa ke pengadilan dimaafkan oleh pemilik HP, selesai urusan. Dia ketangkap misalnya, lalu dibawa ke pengadilan. Belum sampai ke pengadilan ditahan, jangan bawa berkasnya ke pengadilan, sudah saya maafkan. Selesai, dia tidak dihukum. Tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, nah nggak bisa dimaafkan. Begitu diputuskan sama hakim, potong tangannya. Yang korban pemilik HP tadi, Pak kasihan Pak, udahlah saya ikhlaskan saja, tidak apa-apa HP ini kalau mau dibawa, tidak apa-apa, saya ikhlaskan saja. Oh tidak bisa Pak, kenapa nggak dari tadi? Sebab kalau sudah masuk ke pengadilan, proses hukum harus diselesaikan. Ini dalam rangka untuk menghormati otoritas hukum. Sebab hukum itu dimuliakan dengan cara ditunaikan ketika proses sudah berjalan. Baik. Contoh yang lain ya, orang berzina. Kalau dia tidak lapor terus ngilang gimana Pak? Ya nggak dihukum. Makanya Nabi SAW berkali-kali mendapatkan pengakuan dari orang berzina. Beliau buang muka, beliau melengos. Sampai wanita Ghamidiyah, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, sucikan aku. Kamu kenapa? Aku telah berzina. Dalam posisi ini hamil, buktinya. Kalau begitu tunggu sampai anakmu lahir. Pulang dia. Dan Nabi SAW minta kepada keluarganya, tolong rawat wanita ini. Andai kan anaknya lahir, dia nggak balik, Nabi SAW tidak ngejar. Tapi wanita ini setelah melahirkan, dia tetap ingin disucikan. Balik lagi membawa bayinya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, sucikan aku. Bayimu punya hak untuk kau rawat, kau susui selama 2 tahun. Pulang, susui bayimu selama 2 tahun. Ditunda. Sampai akhirnya bayinya sudah berusia 2 tahun, sudah bisa makan. Ya Rasulullah, lihat, dia sudah bisa makan roti, sudah siap untuk aku tinggal, sucikan aku. Lalu Nabi SAW perintahkan agar dibuatkan galian, lalu wanita ini ditanam setengah badan, kemudian dirajam sampai mati. Dalam posisi mungkin dia saat dilempari batu, dia melihat anaknya, dia melihat bayinya lagi makan roti. Betapa kuatnya tekad wanita ini untuk menjalani tobat. Sampai ketika wanita ini sudah meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli muqusin laqusimat. Dia telah menjalani sebuah tobat yang luar biasa. Andaikan tobatnya itu dipakai untuk mengampuni dosanya penarik pajak, diampuni dosanya. Dan ini menunjukkan besarnya dosa ahlul muqus, orang yang menarik pajak. Karena sampai digambarkan Nabi SAW tobatnya seperti ini. Dilempari batu, mati. Andaikan tobatnya itu dibagikan kepada penarik pajak, dosanya akan hilang. Dan ini wanita yang dia berkali-kali lapor kepada Nabi SAW. Andaikan dia ngilang, setelah anaknya lahir, anaknya besar, dia ngilang, nggak balik lagi, nggak dihukum. Makanya Nabi SAW tidak mengejar siapa laki-laki pasangan zinamu. Yang dihukum siapa? Hanya si wanita ini. Kan tidak mungkin zina sendirian ya, pasti ada pasangannya. Ini bapaknya sopo ya anak ini, siapa laki-laki pasangan zinamu? Enggak dikejar. Karena hukuman had itu tidak melebar. Hukuman had itu tidak melebar. Beda dengan kezaliman, itu bisa melebar, dikejar siapa saja pelakunya. Tapi kalau hukuman had yang sifatnya pribadi, itu tidak melebar. Sehingga yang lapor siapa? Ya itu yang dihukum. Ya, kalau enggak lapor, dia tidak
dihukum. Wallahu alam. Baik, selanjutnya, had kalau sudah sampai sultan, maka tidak boleh ada syafaat. Aisyah bercerita, ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk darah ningrat, darah biru di tengah masyarakat Quraisy. Maka mereka merasa keberatan. Ini wanita dari darah biru mau dipotong tangan. Siapa yang sanggup untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW? Faqalu, maka mereka mengatakan, yang berani itu cuma Usama bin Zaid. Beliau adalah anak kesayangan Rasulullah SAW. Maka Usama menyampaikan kepada Nabi SAW. Saat Nabi SAW mendengarkan laporan dari Usama, Rasulullah SAW mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apa kau mau menggugurkan hukuman Allah? Kau mau ngasih syafaat untuk menggugurkan hukuman Allah? Tsumma qama fakhtataba. Kemudian berdiri, lalu beliau berceramah. Innama ahlakal ladzina qablakum. Sesungguhnya orang sebelum kalian itu binasa. Annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Kalau yang mencuri adalah orang yang mulia, bebas hukum. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau yang mencuri orang yang lemah, aqamu alaihil hadda, ditegakkan hukuman. Maka hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi nuansa itu sudah pernah disampaikan Nabi SAW. Umatnya jangan sampai mengalami demikian. Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, andaikan Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, tak potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan di sini diberi kesimpulan oleh para ulama bahwa syafaat dalam had apabila sudah sampai kepada sultan, sampai kepada pemerintah, tidak boleh dibatalkan. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallah." Siapa syafaatnya ingin membatalkan salah satu hukuman Allah, berarti itu sama dengan dia memasang permusuhan dengan Allah. Tidak boleh ya. Sehingga proses hukum harus tetap berjalan. Kalau sudah terlapor. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk pembahasan berkaitan dengan syafaat di dunia, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari para jamaah. Yang pertama, Ustaz, sebentar lagi saya akan memasuki masa pensiun dan dikabarkan bahwa nantinya akan mendapatkan dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pokok dan dana pensiun hasil pengembangan dana pensiun tersebut. Kami mendengar informasi bahwa dana pengembangan pensiun itu adalah usaha investasi yang hampir 100% riba. Kami berencana dana pensiun pengembangannya akan kami gunakan untuk membangun rumah tahfidz. Bolehkah hal yang demikian? Baik. Kalau Bapak yakin pengembangannya disalurkan ke instrumen investasi ribawi, ya, sebut saja seperti obligasi, dan kayaknya itu yang dominan. Karena obligasi itu surat utang, tapi menghasilkan keuntungan, maka status keuntungan itu riba. Sehingga bagaimana Pak? Karena riba, ya, Anda tidak boleh menerimanya dan dimiliki secara pribadi. Sehingga kemana saya harus menyalurkan dana pensiun itu? Untuk kegiatan sosial. Bisa nggak untuk rumah tahfidz? Insya Allah tidak masalah, karena termasuk di antara kegiatan sosial. Tapi tidak boleh komersil.
Rumah tahfidz berbayar, komersil terus balik lagi ke Anda, tidak boleh. Sehingga bolehnya rumah tahfidz yang tidak komersil. Nah, terus nanti biayanya seterusnya dari mana? Nah, itulah kesulitannya ya. Makanya barangkali Anda kalau nggak bisa sendiri, sebaiknya Anda titipkan ke lembaga sosial yang lain untuk rumah tahfidz atau semacamnya. Sehingga kalaupun nanti ada biaya tambahan, tidak harus menggunakan uang pribadi Anda. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz berkaitan dengan syafaat dunia. Kapan syafaat itu bisa berubah menjadi nepotisme atau kolusi? Nepotisme dan kolusi itu bedanya apa? Nepotisme itu keluarga. Kalau kolusi, apa bedanya nepotisme dan kolusi? Yang 98 dulu ikut demo yang mana? Kalau kolusi apa? Apa? Amanah. Pertemanan. Kalau kolusi itu pertemanan. Tapi kan intinya memilih orang untuk bekerja di lembaganya atas dasar keluarga atau pertemanan. Baik. Coba lihat ini ya. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan pribadi, perusahaan swasta milik pribadi, orang bebas mau nepotisme mau kolusi. Sehingga saya punya perusahaan, saya mau nunjuk adik saya, kakak saya, kakek saya, atau siapapun, monggo simbah melu nyambut gawe di perusahaan saya, bebas. Karena ini kan punya saya, ya terserah saya. Mau saya gaji, ini keluarga saya tak gaji lebih gede, ya silahkan. Yang bukan keluarga gajinya lebih kecil, boleh-boleh saja. Karena ini milik saya. Sehingga nepotisme untuk perusahaan milik pribadi bebas. Kecuali kalau dia sudah buka rekrutmen terbuka. Ada rekrutmen karyawan terbuka. Dibutuhkan misalnya sekretaris. Yang daftar 10 orang. Dari 10 itu dites. Dites sudah ada ranking siapa yang lebih layak untuk diterima. Dari mulai ranking 1 sampai nomor 10. Nomor 10 keluarganya. Terus yang nomor 10 ini keluarga saya. Dan ngapain kamu buka rekrutmen terbuka kayak gitu? Ini mengecewakan banyak orang. Sehingga kalau tidak pengen mengangkat orang lain, ya nggak usah rekrutmen terbuka. Silahkan ngambil dari internal keluarga. Begitu ya. Karena kalau ada rekrutmen berarti seharusnya dia ikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, kalau perusahaannya adalah perusahaan milik orang lain, apalagi instansi pemerintah, maka aneka nepotisme, kolusi, semuanya dilarang. Karena dia tidak punya wewenang di situ. Sehingga nggak boleh anak saya diterima di instansi yang sama. Orang bisa nyiduk masing-masing yang dia inginkan, tidak boleh. Karena seharusnya ini dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, rusaknya kehidupan salah satunya disebabkan karena nepotisme dan kolusi. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza duyi'atil amanah, fantadhiris sa'ah." Kalau amanah sudah disepelekan, tunggu kiamat. Kapan amanah itu disepelekan? Kata Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, fantadhiris sa'ah." Kalau kekuasaan dan urusan pemerintah itu diserahkan kepada yang bukan berhak, maka tunggulah kebinasaannya. Sehingga mohon maaf ya, misalnya kok usahanya kok selalu gagal, itu kenapa ya? Mungkin orang-orang yang tidak punya kecakapan ditaruh di situ, sehingga usahanya selalu gagal. Padahal dia memungkinkan untuk monopoli. Kadang kan ada penilaian BUMN ini gagal, BUMN ini gagal. Padahal dia bisa monopoli, proyek bisa monopoli. Tapi kenapa kok gagal? Ya barangkali berangkat dari tadi.
Ketika urusan diserahkan kepada yang tidak berhak, tunggulah kehancurannya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz berkaitan dengan mimpi. Jika yang pertama, jika saya mengharapkan sesuatu lalu saya bermimpi tentang apa yang saya harapkan, apakah itu tanda-tanda bahwa harapan saya akan dikabulkan? Yang kedua, ada teman yang bermimpi masuk neraka, mimpinya sampai 2 malam berturut-turut. Apa yang bisa diambil hikmah dari mimpi tersebut? Pertama, perlu kita bedakan dulu, mimpi itu ada 2 istilah. Ada ahlam, ada ru'ya. Ahlam itu mimpi kalut itu yang nggak karuan, Pak. Tiba-tiba di dalam rumah ngerti-ngerti tawaf di Ka'bah. Habis itu sudah sampai Jakarta, di Monas. Ngerti-ngerti ada di mana lagi gitu ya. Sehingga nggak karuan, nggak bisa diceritakan. Ini namanya ahlam. Dan ahlam, mimpi kalut seperti ini murni permainan setan, nggak usah diceritakan, nggak usah jadi beban apapun, lupakan saja. Pada saat Raja Mesir, dia bermimpi, dan sebenarnya mimpinya ini isyarat akan terjadi sesuatu. Lalu dia kumpulkan para pemuka-pemuka di kota Mesir. Kemudian dia cerita tentang mimpinya. Qala ya mala'u aftuni fi ru'yaya. Wahai para pemuka kerajaan, berikan fatwa tentang mimpiku. Apa mereka bilang? Qalu adghathu ahlam wa ma kunna bi ta'wilil ahlami bi alimin. Itu hanyalah adghathu ahlam, mimpi kalut wahai sang raja. Enggak usah digubris. Dan kami juga enggak ngerti apa takwil dari mimpi kalut seperti itu. Andai kan mimpi raja ini tidak digubris, orang Mesir mati kelaparan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan masyarakat Mesir melalui jasa siapa? Yusuf. Nabi Yusuf sudah dipenjara orang Mesir, tapi dengan kebaikan hatinya beliau ngasih informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Mesir. Betapa pemurahnya dan pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam. Manusia yang hatinya sangat lapang, sehingga sudah berkali-kali disakiti oleh orang Mesir, dituduh berzina, dijual ketika masih anak-anak, lalu dituduh berzina, kemudian dijebloskan ke penjara tanpa salah. Begitu dibebaskan, beliau tidak ada balas dendam. Mimpi sang raja ditakwil, karena ini bukan ahlam tapi ru'ya. Nah yang kedua, ar-ru'ya. Ar-ru'ya ini mimpi yang bisa diceritakan, runut biasanya. Dari ini runut ke sini sehingga bisa diceritakan. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam pada saat beliau bermimpi melihat apa? Melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau. Yakub alaihissalam mengatakan kepada putranya, kepada Nabi Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai putraku, jangan kau ceritakan ru'yamu. Ru'ya di sini apa? Mimpi yang ada isyarat tadi. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan membuat tipu muslihat untuk membinasakanmu. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan itu dengan bahasa ru'ya. Lalu setelah Nabi Yusuf alaihissalam berada di singgasana, setelah beliau jadi penguasa, kemudian kepada Yusuf mengatakan kepada Yusuf, beliau mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini adalah takwil dari mimpiku. Allah telah jadikan ini sebagai sebuah kebenaran. Itu namanya ru'ya. Baik. Kalau seperti kejadian tadi, Pak, setiap kali menginginkan sesuatu, tiba-tiba mimpi melakukan itu. Apakah itu isyarat bahwasanya harapan kita akan terkabul? Saya pernah baca buku tentang teori takwil mimpi ya. Walaupun sebenarnya takwil mimpi itu nggak bisa dipelajari.
Itu anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sebagian hambanya, nggak bisa dipelajari. Tapi ada sebuah buku yang saya iseng untuk baca ya. Salah satu di antara kaidah dalam takwil mimpi, jika ada orang menghendaki sesuatu, lalu dia bermimpi sesuai dengan apa yang diharapkan, ini menjadi pertanda apa yang diharapkan makin jauh dikabulkan. Jadi takwilnya kebalikannya. Masya Allah. Suweran duwe anak, terus ngimpi gendong anak. Kok mimpi gendong anak, mimpi ngomong anak. Apa itu isyarat kalau sebentar lagi akan punya anak? Kalau dalam teori takwil mimpi dibalik, itu isyarat kau akan semakin lama tidak punya anak. Lama pengen nikah, tiba-tiba mimpi walimah misalnya. Mimpinya mimpi walimah. Apakah itu isyarat sebentar lagi dia nikah? Justru sebaliknya. Baik. Karena yang seperti ini disabdakan oleh Nabi SAW bahwa itu bawaan perasaan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ar-ru'ya thalathun." Mimpi itu ada 3 macam. Bushran minallah, wa hadithun nafsi, wa lu'batus syaitan. Pertama, kabar gembira dari Allah. Allah kasih isyarat melalui mimpi. Yang kedua, bawaan perasaan. Sehingga orang saking pinginnya dengan sesuatu, kapan iso mangan duren, kapan iso mangan duren. Mimpi mangan duren. Itu apa? Hadithun nafsi, bawaan perasaan. Saking pinginnya sampai ke bawah mimpi. Itu berarti isyarat dia tidak akan makan durian dalam waktu lama. Yang ketiga, permainan setan. Nah, karena nggak jelas, terus yang benar yang mana Pak kalau saya bermimpi seperti ini? Indikatornya saat Anda menginginkan sesuatu kok sampai ke bawah mimpi, berarti apa? Ini bawaan perasaan. Dan bawaan perasaan itu sampai kemudian menjadi kenangan dalam mimpi. Ya hanya mimpi, Pak. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, saya punya warung yang berdekatan dengan pekerjaan pembangunan gereja. Apakah boleh saya bertransaksi dengan para pegawai atau tukang dari orang-orang yang membangun gereja tersebut? Baik. Membantu sesuatu itu ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Kalau secara langsung, jika yang dibantu itu maksiat, jelas tidak boleh. Karena termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas. Tapi kalau tidak secara langsung, tidak masalah. Sebagai contoh, menjual makanan yang beli dominan non-muslim. Karena kita tinggal di negeri non-muslim misalnya, tinggal di Eropa atau tinggal di Amerika, sehingga yang membeli dominan non-muslim. Terus gimana itu Pak? Kan nanti dipakai ketika dia makan jadi tenaga, dipakai maksiat. Ya itu bukan urusan kamu. Karena yang kita lakukan adalah transaksi mubah dalam bentuk menjual makanan. Masalah nanti setelah dia makan dipakai untuk maksiat atau tidak, itu urusan pribadi dia. Oleh karena itu dalam hal ini wallahu alam, saya memahami tidak masalah Anda buka warung di situ dengan harapan dibeli oleh para tukang, sehingga tukang yang bangun gereja tadi beli di warung Anda. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.